Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Eh, Kita lanjutkan kuliahnya, perancangan sistem digital, di mana pada minggu lalu itu kita sudah bahas tentang apa namanya, gerbang logika. Oke, jadi gerbang logika, di mana kita bahas gerbang logika NOT, or, and not or. Oke. Nah, kita akan lihat bahwa rangkaian-rangkaian di dalam atau sistem digital itu terdiri dari gerbang-gerbang logika ini. Oke. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika dari sistem digital. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar aspek matematik dari sebuah perancangan sistem digital. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aljabar Bol. Jadi matematika dari sistem digital itu biasa kita sebut dengan aljabar Bol. Oke, ini diambil dari nama orang yang pertama kali mengembangkan aljabar ini 18 pada tahun 1854, namanya George Boole. Oke, George Boole. Kemudian pada tahun 1983, aljabar Boole ini digunakan oleh Claude Shannon untuk analisis dan desain rangkaian logika. Oke, jadi klien Shannon ini yang mengaplikasikan aljabar Boole, aljabar Boole untuk analisis dan desain rangkaian. Nah, di dalam rangkaian sistem digital kita terkadang aljabar Boole ini digunakan untuk penyederhanaan rangkaian logika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar apa itu aljabar Boole dan bagaimana kita menggunakannya dalam penyederhanaan rangkaian logika. Oke. Nah, ini aljabar Boole. Adapun nanti ada juga penyederhanaan rangkaian logika dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan peta Karnaugh. Oke.
Peta Karnaugh ini mungkin minggu depan kita bahas, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang aljabar Bol. Yang pertama yang ingin kita bahas di aljabar Bol yaitu operasi dalam aljabar Bol. Operasi yang pertama yaitu penjumlahan. Operasi yang pertama penjumlahan. Nah, penjumlahan ini di dalam aljabar Bol ini ekuivalen dengan gerbang OR. Jadi apa? Penjumlahan di dalam aljabar Bol itu ekuivalen dengan gerbang OR. Jadi dalam aljabar Bol 0 ditambah 0 ini sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Oke. Ini kalau kita punya gerbang OR seperti ini kita sudah bahas kemarin. Kalau di sini 1, di sini 0, di 0, maka keluarannya 0. Oke, itu jelas ya. Kemudian kalau misalnya di sini 1, sini 1, keluarannya di sini 1. Oke. Kalau misalnya sini 0, sini 1, keluarannya juga 1. Oke. Jadi gerbang OR itu jika salah satu inputnya sama dengan 1 atau dua-duanya 1, maka keluarannya sama dengan 1. Itu gerbang OR. Nah, gerbang OR ini sama dengan penjumlahan di dalam aljabar Bol. Operasi yang kedua yaitu perkalian. Oke. Jadi di dalam aljabar Bol perkalian ini sama dengan operasi N. Nah, kita kemarin tahu kalau operasi N itu dia bernilai 1 jika semua input 1. Oke. Ini kemarin operasi N. Sehingga kalau dalam perkalian 0 kali 0 ini sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 0, ini 0, 0, 1 kali 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi dia bernilai 1 jika ini semua inputnya 1. Jadi ingat gerbang N atau perkalian di dalam aljabar Bol, jika salah satu inputnya 0, maka outputnya pasti sama dengan 0. Jadi dua operasi dasar ini di dalam aljabar Bol inilah yang akan kita gunakan dalam menyederhanakan sebuah rangkaian. Baik, kita lanjutkan. Jadi ingat dua operasi dasar di dalam aljabar Bol, penjumlahan
penjumlahan itu jika salah satu inputnya 1 atau dua-duanya 1, itu hasilnya sama dengan 1. Itu penjumlahan. Kalau perkalian, jika salah satu komponen atau inputnya 0, maka hasilnya 0. Dia bernilai 1 jika semua inputnya sama dengan 1. Oke, itu perkalian. Nah, di dalam aljabar bol ini mempunyai beberapa sifat. Sifat aljabar bol, dalam sifat operasi aljabar bol. Oke. Yang pertama ini komutatif. Apa itu komutatif? Yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Oke. Ini mungkin juga berlaku untuk bilangan desimal. Jadi kalau bilangan desimal 5 tambah 4 sama dengan 4 tambah 5. Itu namanya sifat komutatif. Nah, di aljabar bol juga seperti itu. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 0. Yang kedua, A kali B sama dengan B kali A. Oke. Mungkin nanti di kuliah fisika kuantum ketika kita belajar tentang operator, operator A dikali B tidak sama dengan B dikali dengan A. Tetapi kalau aljabar bol, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat yang kedua, asosiatif. Oke. Apa itu asosiatif? Ini A, B kali C sama dengan AB dikali dengan C. Jadi operasinya bisa BC dulu, bisa AB dulu. Atau kalau di dalam penjumlahan, A ditambah B ditambah C, ini sama dengan A ditambah B ditambah C. Oke, ini saya kira sama dengan sifat penjumlahan bilangan desimal. Jadi tidak terlalu sulit. Kemudian ada distributif. Oke. Distributif A B tambah C sama dengan A dikali B dikali ditambah A dikali C. Oke. Jadi ini sama. Jadi kalau misalnya A-nya 1, ini 1, C-nya 0, yang ini hasilnya 1, 1 kali 1, 1. Ini 1 kali 1, 1, ditambah 1 dikali 0. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 1. Oke, jadi sama-sama ruas kiri dan ruas kanan itu hasilnya 1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gambarkan di dalam rangkaian logika? Oke. Nah, di dalam rangkaian logika yang ruas kiri ini, kita perhatikan ruas kiri, kita gambar dulu yang dalam kurung, yang BC dulu. Nah, coba perhatikan yang BC. C, yang BC berarti tambah, berarti dia gerbang OR. Oke. Ini B, C. Oke. Nah, keluarannya di sini adalah B ditambah C. Oke. Jadi begitu cara menggambar gerbang logika. Nah, kemudian yang ini kemudian dikalikan dengan A. Dikalikan berarti gerbang N. Jadi keluarannya tadi di sini, ini B tambah C. Kemudian di sini ada A. Oke.
Sehingga di sini, coba perhatikan yang ini adalah perkalian, operasi N, ini adalah penjumlahan, OR. Sehingga di sini X-nya, outputnya adalah A dikali B ditambah C. Oke, jelas ya cara menggambar gerbang logikanya. Kemudian ekspresi yang ruas kanan, kita dulu A, B dengan A, C. Oke. Berarti ini kita butuh dua gerbang logika. N itu perkalian. Nah, yang perkalian pertama A dikali dengan B. Berarti di sini A, B. Oke, keluarannya di sini adalah A, B. Oke. Kemudian di sini C. Nah, A-nya bisa kita ambil dari sini. Oke. Ini titik percabangan. Kalau seperti itu berarti dia bersambung titik percabangan dan masuk di sini. Berarti ini adalah A, C. Oke. Kemudian dijumlahkan. Nah, dijumlahkan. Berarti keluarannya adalah AB ditambah BC. Oke. Seperti itu sifat distributif aljabar Boole dan bagaimana kita menerjemahkan aljabar Boole ini ke dalam rangkaian gerbang logika. Oke, selanjutnya nah, di dalam sebelum kita sampai ke sana, dalam simbol dalam aljabar Boole A ini punya komplement, namanya bukan not A. Oke, jadi not A itu garis di atasnya. Itu not A. Berarti kalau A-nya 0, berarti A-nya 1. Kalau di sini 1, berarti A komplementnya 0. Berarti kalau ada garis di atasnya, itu adalah kebalikannya, oke, komplementnya. Ingat di dalam bilangan biner kita cuma mengenal dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Berarti kalau bukan 0 berarti 1, kalau bukan 1 berarti 0. Oke, sebelum kita lanjutkan, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang kita bahas aturan-aturan di dalam aljabar Boole yang akan kita gunakan dalam penyederhanaan rangkaian. Jadi kita akan gunakan belajar aturan aljabar Boole. Yang pertama, perhatikan, yang pertama, A ditambah 0, ini hasilnya sama dengan A. Oke, jadi A tambah 0 sudah pasti sama dengan A. 1 tambah 0, ini 1 ditambah 0, ini sama dengan 1. 0 ditambah 0, sama dengan 0. Jadi tergantung dari nilai yang ada di sini. Itu sebabnya A tambah 0 itu sama dengan A. Oke. Kemudian yang kedua, A tambah 1 sama dengan 1. Oke. Jadi A tambah 1 sudah pasti sama dengan 1. Kenapa? Kita tahu ini di dalam aljabar Boole 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti yang di sini atau dengan kata lain A
Berapapun nilainya, kalau dia ditambah 1, hasilnya sudah pasti sama dengan 1. Oke, itu sifat aturan yang kedua. Yang ketiga, ini kita A dikali 0 sama dengan 0. Oke, jadi kalau sesuatu dikali 0 sama dengan 0. Anda coba perhatikan, ini penjelasannya. Ini saya sengaja pakai pointernya saja. 0 dikali 0, ini hasilnya 0. 1 dikali 0, itu juga sama dengan 0. Oke, jadi nilai di sini, nilai yang ada di sini, atau dengan kata lain A-nya, itu tidak berpengaruh. Sepanjang dia dikali dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 0. Yang selanjutnya 4 A dikali 1 sama dengan A. Oke, jadi A dikali 1 sama dengan A. 1 kali 1 sama dengan 1, 0 kali 1 sama dengan 0. Jadi berapapun kalau di sini nilainya 0, di sini 0. Sorry, ini kalau di sini 0, di sini 0. Kalau di sini 1, di sini 1. Oke. Sehingga A kali 1 itu sama dengan A. Kemudian yang seterusnya 5, ini A tambah A sama dengan A. Oke. Jadi kalau di dalam aljabar biasa A tambah A itu sama dengan 2A, tetapi di dalam aljabar Boole A ditambah A sama dengan A. 1 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi saya ingatkan kembali, di dalam bilangan biner hanya ada dua bilangan, 0 dan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya 6, A ditambah bukan A. A ditambah bukan A, ini sudah pasti sama dengan 1. Karena kalau A-nya 1, berarti bukan A-nya 0. Kalau A-nya 0, berarti bukan A-nya 1. Jadi di sini kalau ini di sini 0, berarti di sini 1. Kalau di sini 1, berarti di sini 0. Karena dia komplemennya. Nah, ini penjumlahannya hasilnya sama dengan 1. Oke. Jadi A tambah A bukan A sama dengan 1. Ini seterusnya, ini bisa Anda buktikan A dikali A sama dengan A. 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Yang ke-8, A dikali bukan A, ini sudah pasti sama dengan 0. Karena kalau A-nya 1 berarti yang lainnya 0, kalau yang hanya yang 1 berarti bukan A-nya 0. Ini selalu, yang 8 ini selalu 1 kali 0. Kemudian yang 9, bukan A, kemudian bukan A, ini sama dengan A. Oke, jadi kalau dua kali bukan A-nya berarti sama dengan A. Ini apa? Ini Anda tidak perlu hafal, cuma nanti di dalam rangkaian kita akan sering gunakan. Semakin sering Anda gunakan, semakin bisa dihafal dengan sendirinya. Kemudian yang ke-10, A ditambah AB. Coba perhatikan, A ditambah AB. Ini kita bisa gunakan sifat distributif. Ini sama dengan A 1 ditambah B. Oke. 1 ditambah B ini sama dengan 1. Ingat, ini tadi sini ini apapun kalau ditambah dengan 1 hasilnya sama dengan 1. Berarti 1 ditambah B sama dengan 1. 1 kali A kali 1 sama dengan A. Berarti A ditambah B, sifat yang kedua, A ditambah B, A tambah AB, ini sama dengan A. Ini sifat yang ke-10 aljabar Boole. Yang ke-11, ini bisa Anda buktikan. A ditambah bukan A, B sama dengan
A ditambah B. Oke. Kemudian yang ke-12, A tambah B, A tambah C sama dengan A ditambah BC. Oke. Yang dua ini nanti untuk membuktikannya, ini nanti tugas saja. Oke. Nanti tugas saja. Kemudian di dalam aturan yang lain, di dalam aljabar Boole ada namanya teorema De Morgan. Oke, kita bahas dulu semua aturan-aturannya, nanti kita lihat bagaimana pengaplikasiannya. Oke. De Morgan itu X, Y, bukan X, Y sama dengan X ditambah Y, bukan Y. Oke. Ini De Morgan. Jadi ini yang ruas kiri gerbang logikanya seperti ini. Oke. Ini X, Y. Ini X, Y. Ini sama dengan menurut aturan De Morgan, ini sama dengan gerbang logika seperti ini. Not or. Oke. Jadi ini adalah negatif or, namanya negatif or. Kemudian yang ini namanya none. Oke. Ini aturan De Morgan yang pertama. Aturan De Morgan yang kedua, ini kita hapus saja. De Morgan yang kedua. De Morgan yang kedua, X tambah Y sama dengan bukan X, bukan Y. Oke, ini aturan De Morgan yang kedua. Ini bisa kita buktikan kalau X, Y-nya, ini inputnya, berarti X tambah Y bukan X tambah Y, X, Y. Kalau misalnya di sini 0, sini 0, 0 tambah 0 itu sama dengan 0, berarti yang di sini 0 bukan 0 berarti 1. Di sini bukan 0, X berarti 1, bukan Y berarti 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi ini hasilnya identik. Oke. Anda bisa lanjutkan untuk input yang lain 10, 01 dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang aljabar Boole. Nanti selanjutnya kita lihat contohnya barang 15 menit sampai 20 menit. Cara mengaplikasikannya. Oke. Ini mohon di slide ini whiteboard ini di screenshot catatannya ini, karena ini nanti kita bisa lihat di dalam mengaplikasikan aljabar Boole. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mohon yang ini di screenshot atau di foto. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita rehat 5 menit. Kita lanjutkan 13.40. Oke, jadi 13.40 kita lanjutkan.